Salam sebaya. Ya, kita puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebenarnya agak jeruk. Kita mau ibadah ini ya. Ibadah doa puasa sehati Gereja Betel Indonesia Purwara 1 Bekasi. Selamat datang saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita fokus memuliakan Tuhan Yesus Raja Semesta. Ibadah doa puasa sehati Gereja Betel Indonesia Purwara 1 Bekasi Selasa 25 Maret 2025. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ibadah ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta. Amin. Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan Yesus, kita semua dalam keadaan sehat, berbahagia bersama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian hari ini kurasa bahagia. Biar kita menyanyikan dengan penuh sukacita, dengan hati yang berbahagia bersama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita bisa tunjukkan dirinya. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Biar kita berbahagia, kita berikan senyumnya untuk Tuhan Yesus. Hari ini rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa berbeda di antara kita. Mari kita bergandengan tangan lagi. Bergandengan tangan dalam kasih, satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kau
sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan Yesus. Mari bersama, silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu untuk memuliakan, memuji, meninggikan nama-Mu Yesus. Kau yang menyentuh hati kami ya Bapa. Ajar kami untuk selalu berfokus kepada-Mu Yesus. Ajar kami selalu mengutamakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Betapa ku mencinta segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku mencintamu Tuhan. Betapa aku mencinta di dalam hidupku. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Mari kita buka hati untuk Tuhan Yesus. Bapa, satu hati Tuhan hidupku menjadi yang baik. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hati. Ajarku sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai-Mu Yesus. Betapa aku mencinta segala yang terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kita menyadari. Betapa aku menyadari hidup Tuhan Yesus sangat Kau selalu dan
oleh kasih Bapa seluruh hati menjadi emas yang kau membantu berjalan Aku mengerti sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hati, Sentuh hati, ubah hatiku, ubah hidup menjadi yang baru bagai emas yang murni. Kau membantu berjalan hatiku. Aku sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti bagai air mengalir yang tiada pernah bagai air mengalir, air mengalir yang tiada Mari kita rasakan kasih Tuhan Yesus. Mari kita rasakan Tuhan Yesus menyentuh kita semua. Biarlah barala 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 barala. Ubah hati kami semua Yesus. Biarlah barala 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 barala. Biarlah barala barala barala. Bahkan ajar kami mengasihi, ajar kami mempedulikan satu dengan yang lain, Yesus, dengan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau baik, Yesus, Kau sungguh baik. Bapa sentuh hati ubah hidup menjadi yang baru bagai emas yang murni. Kau membantu bicara hatiku. Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah. Mari kita katakan Bapa Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti bagai air mengalir
pernah berhenti. Silakan Bapak. Bapa di surga, terima kasih kalau kami juga mendapat kesempatan membaca firman-Mu dan Engkau hadir di dalam firman-Mu. Hari ini kami membaca Yohanes pasal yang ke-11 tentang Lazarus yang dibangkitkan. Betapa dahsyatnya Tuhan Yesus, segala mujizat dapat Engkau lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk terus percaya kepada firman-Mu, sehingga pada waktu kami membaca firman-Mu, sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Ini juga kami merenungkan bagaimana dahsyatnya firman-Mu menjadi pedang yang bermata dua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Tuhan Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, Tuhan Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak manusia akan dimuliakan. Tuhan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengar Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Tetapi sesudah itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Tuhan Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataan Tuhan Yesus, dan sesudah itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksudnya Tuhan Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Tuhan Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Tuhan Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didinus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika untuk mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus tiba, didapati Lazarus, dapati Tuhan Yesus, Lazarus telah 4 hari
berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang, ia pergi mendapatkan Tuhan Yesus, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Tuhan Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepada Tuhan Yesus, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Tuhan Yesus, "Akulah kebangkitan." Sama-sama, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Tuhan Yesus berada dan melihat Tuhan Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Tuhan Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Tuhan Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Tuhan Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Tuhan Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah Tuhan Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Persepakatan untuk membunuh Tuhan Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Tuhan Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mukjizat?"
Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Tuhan Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Bersama-sama pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Tuhan Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Tuhan Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya juga kami rindu merenungkan firman-Mu. Biarlah kami hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Lalu baru setiap pagi besar setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Kita mengucap syukur, kita dikasihi, disayang oleh Tuhan Yesus. Kita bahkan merasakan Dia hadir dalam hidup kita. Kalau kita merasakan Dia hadir, pasti saudara mengalami damai dan sukacita, sekalipun hidup di dalam pencobaan. Saudara, hari ini kita mau merenungkan tentang pedang roh. Ya. Pedang roh apa ya? Firman Tuhan. Saudara, agama lain pun ada yang lambangnya pedang. Tapi pedangnya berbeda. Pedang yang kita percayai adalah firman Tuhan, itu adalah pedang roh. Pedang roh bukan pedang seperti pedang dunia. Kalau pedang dunia bertujuan untuk mematikan. Ya, kalau saudara baca di Perjanjian Lama yang hari-hari ini, cuma bangsa Israel berperang, ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang mesti mati karena pedang. Mengerikan. Itulah dunia. Bahkan ya untuk bisa mendapatkan satu daerah, orang mesti membunuh, ya baik orang tua, orang muda, anak-anak, bahkan bayi sekalipun. Ngeri ya. Mengerikan. Itu pedang-pedang dunia. Tetapi pedang roh bukan pedang seperti pedang dunia yang mematikan. Tetapi pedang itu menghidupkan. Firman Tuhan menghidupkan. Saudara, di dalam si kita, di Yohanes pasal yang ke-15, ranting yang berbuah dibersihkan. Artinya, saudara, pedang roh itu akan membersihkan hidup kita sehingga kita lebih banyak berbuah. Memang waktu dibersihkan harus ada penyangkalan diri. Waktu dibersihkan harus merendahkan diri. Waktu dibersihkan harus tulus dan rela. Supaya sungguh-sungguh kita dimurnikan. Di lagunya kita dimurnikan bagaikan emas. Ya, saudara tahu kalau emas dari awal diambil dari tanah, dari batu, lalu mulai dibersihkan, lalu mulai
dipisahkan dari kotoran-kotoran. Nah, ketika kita dipisahkan dari segala dosa, kita dimurnikan, maka kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Tidak seperti orang dunia, ya. Bukan lagi menjadi orang yang namanya pecundang. Pecundang itu orang yang sedikit kalah. Tetapi kita menjadi orang yang kuat, bagaikan Raja Wali. Saudara, jangan banyak mengeluh. Amin. Ya, di dalam Tuhan Yesus, kita tidak perlu mengeluh. Di malam saya lihat video, ya, bagaimana orang di Kongo, ya, daerah yang miskin sekali, sangat miskin karena rakyatnya berperang, perang saudara terus di sana sepanjang tahun. Akhirnya mereka miskin. Terus saya melihat ada satu perahu yang harus membawa sekitar 82 pohon yang besar-besar. Ya, pohon itu digabung satu dengan yang lain dengan tali besi, ya, sebagai rakit, lalu mulai didorong dengan kapal yang kecil, motorboat yang kecil. Panjangnya katanya sekitar 100 meter, lebarnya bisa 50 meter, 40 meter. Didorong sama satu perahu. Bahkan di sana ya nggak ada kapal feri, nggak ada kapal apa, itulah ferinya. Dan setelah pohon-pohon itu dirakit satu dengan yang lain, ya diikat dengan besi, tentunya ya besi di sana juga terlalu sedikit. Nah, di atas pohon itu yang ada di air itu yang mengapung, ada 50 penumpang, saudara. Ya, jadi nggak ada atapnya, masing-masing bawa perlengkapannya sendiri. Dan mereka melalui badai. Dan perjalanannya nggak tanggung-tanggung, 800 kilometer. Dari sini sampai Jawa Timur. Berhari-hari, bahkan bisa sampai 1 bulan mereka di tengah. Dan mereka menghadapi badai yang luar biasa. Karena menyeberangi lautan. Ya. Dan mereka sangat kesusahan. Pada waktu badai menyerang, mengerikan sekali. Tetapi di situ ada 2 anak Tuhan. Yang setiap kali badai datang, dia mulai menyanyi memuji Tuhan. Memuji Tuhan Yesus. Orang-orang panik, tapi dia tetap memuji Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa dia akan melewati badai itu. Dan ternyata benar, waktu badai itu menyerang, tiba-tiba badai itu menjadi reda. Seketika saja reda. Nah, mereka menganggap bahwa itu biasa-biasa aja, itu kebetulan. Tapi saya percaya nyanyian pujian 2 orang itu, itulah yang mengendalikan cuaca itu. Ya, sehingga orang di dalam kapal itu bisa selamat semuanya. Ada banyak kesusahan. Dan bukan sekali 2 kali, setiap kali badai datang, dia mulai menyanyi, bersorak-sorak memuji nama Tuhan Yesus. Dan badai bisa dilalui. Nah, saudara, firman Tuhan dahsyat, lebih dahsyat dari apapun juga. Sebabnya, saudara, mari kita percaya pada firman Tuhan Yesus. Tadi yang saya suruh baca bareng-bareng, ya, firman Tuhan itu menghidupkan. Barang siapa percaya kepadaku, percaya pada firman, dia tidak akan mati selama-lamanya. Bahkan orang yang mati pun dia akan hidup selama-lamanya. Oh, luar biasa. Jadi saya berharap saudara mengenal Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, membaca firman-Nya harus dengan bersungguh-sungguh. Amin. Karena itulah di dalamnya ada hidup kita. Ada masa depan kita, ada keluarga kita di situ. Ada orang-orang yang sekapal dengan kita yang menghadapi badai. Itu kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi penyelamat. Nah, pedang roh itu berbeda dengan pedang yang ada di dunia. Pedang itu tajamnya 2 sisi. Ya, sebelah sini tajam, sebelah sini juga tajam. Apa maksudnya, saudara? Firman Tuhan itu sebagai pedang bermata 2. Tajam, luar biasa. Yang akan memisahkan dari
bahkan sampai sumsum bisa dipisahkan. Ya, keajaibannya luar biasa. Nah, pedang yang tajam bermata dua itu adalah bagi orang percaya, kita bisa menjadi pedang yang tajam bagi orang yang kita layani. Ya, orang yang kita layani bisa mereka bertobat, berpisah dari dosa-dosa mereka. Tetapi tidak bisa disangka pedang itu juga akan membersihkan diri kita. Kita nggak bisa membersihkan orang lain saja tanpa kita dibersihkan. Justru yang penting kita dibersihkan dulu. Makanya saudara kalau ikut Tuhan Yesus, pastikan saudara mau dibersihkan. Ranting yang berbuah dibersihkan. Mau nggak mau itu sudah firman. Jadi saudara pasti akan dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari sakit hati. Kalau orang nggak mau dibersihkan dari sakit hati, dia tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari dosa-dosa mereka. Jadi saudara dalam mengikut Tuhan Yesus, bersedialah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Jangan tersinggung kalau saudara dibersihkan. Ya, kalau saudara dibersihkan dari sinetron, saudara harus rela dibersihkan. Ya, karena Tuhan nggak menghendaki itu semua. Ya, Tuhan mau menghendaki kita menjadi orang-orang yang kudus, yang dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan ada nama Tuhan Yesus termeterai di dalam hati kita. Makanya saudara, mari kita relakan supaya visi kita bahwa kita ini akan terus fokus kepada Tuhan Yesus dapat terlaksana. Gak gampang. Ketika kita mau fokus kepada Tuhan Yesus, ada banyak hambatan di dalam hidup kita. Hambatan dalam diri sendiri, hambatan dalam lingkungan kita, banyak sekali hambatan. Tetapi kalau kita mau fokus kepada Tuhan Yesus, kita rela dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Dan pedang roh itu juga akan mengendalikan. Ya, pedang roh itu dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Bukan manusia biasa yang mengendalikan pedang roh. Yang memegang pedang roh itu Tuhan Yesus, saudara, untuk membersihkan kita semua. Supaya kita bukan lagi menjadi manusia duniawi, tapi kita menjadi manusia surgawi. Ya. Jadi Tuhan sudah menentukan kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Efesus 6 ayat 17 dikatakan, ambillah pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi perjuangan kita katanya di ayat yang ke-12 bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara. Nah, itu sebabnya Tuhan sediakan pedang roh firman Allah untuk kita pegang, menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau hari-hari ini saudara melihat di Jawa Barat sedang rame ya tentang KDM itu. Saya mau katakan dia sebenarnya orang Persia di dalam Alkitab. Dia bukan orang percaya, tapi dia bisa dipakai oleh Tuhan Yesus karena doa orang percaya. Ya, bukan karena dia hebat, enggak. Bukan karena doa dia, enggak. Bukan karena keinginan dia, enggak. Tetapi karena doa orang percaya yang Tuhan perhatikan, sehingga Tuhan bisa pakai Kores. Ya, Tuhan bisa pakai orang-orang yang enggak mengenal Tuhan sekalipun untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, itu sebabnya jangan berhenti berdoa buat bangsa. Saudara, saya percaya apa yang sedang terjadi di Jawa Barat ini akan menular ke daerah-daerah yang lain. Ya, saudara, belum lama ini ada gubernur di Jogja yang nggak mau ngambil mobil dinasnya. Mobil dinasnya biar ditukar dengan 600 gerobak dibagikan kepada orang-orang. Itu menular. Dan netizen berbicara semua, katanya saya juga minta di daerah saya juga seperti terjadi di Jawa Barat. Ya, ada yang bilang, bisa nggak ditukar gubernur saya sama gubernur Jawa Barat? Terus orang Jawa Barat bilang, saya aja baru dapat kok minta ditukar katanya. Ya, saudara, kita mengucap syukur doa kita ini didengar oleh Tuhan Yesus. Bahkan bukan
setingkat gubernur saja, setingkat presiden pun saudara, Tuhan sedang bekerja mendengar doa kita. Saya berharap kalau saudara berdoa syafaat, berdoa sungguh-sungguh ya. Karena doa yang didengar oleh Tuhan Yesus hanya doa orang-orang percaya. Apakah kita sombong? Enggak. Karena doa kita ini ada meterainya. Siapa meterainya? Nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Allah itu menurut kitab Ibrani 4 ayat 12, firman Allah itu hidup dan kuat. Amin. Jadi jangan remehkan firman Allah. Kalau saudara baca firman Allah jangan remehkan. Sebab ketika saudara baca firman Allah, firman Tuhan Yesus, Roh Kudus bicara di dalam hati. Kita nggak menafsirkan Alkitab, saudara. Seperti agama lain ditafsirkan. Kalau namanya ditafsirkan, kalau ada 15 orang yang menafsir, ada 15 pendapat. Tapi kita tidak menafsirkan, tetapi ketika kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, Roh Tuhan berbicara di dalam hati kita. Amin. Ya, sehingga apa yang kita dapat sama dengan orang lain yang dapat karena rohnya sama. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun dan dapat membedakan antara jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ini keajaibannya firman Tuhan. Dia bisa beradaptasi, bisa melakukan apa saja di tempat di mana saja. Jadi kita nggak usah ragu. Kita yang ada di Indonesia bisa mengalami firman Tuhan yang kuat, yang dahsyat, yang hidup gitu. Tetapi orang lain seperti tadi yang ada di Kongo, tempat miskinnya luar biasa, ada firman Allah juga yang kuat. Apabila mereka mau melakukan firman Tuhan Yesus, mau baca penungkannya, ada kuasa di tempat sana. Nah, jadi kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini hidup di antara kita. Kita jangan macam-macam dengan kita. Amin. Ya, saudara tidak boleh macam-macam dengan saya tidak boleh macam-macam dengan saudara. Karena di antara saya dan saudara ada firman Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang maha dahsyat luar biasa. Mari kita masing-masing rela dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Masing-masing rela menjadi orang-orang yang rendah hati, yang menganggap orang lain lebih utama daripada diri saudara sendiri. Tapi kalau tidak, saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang merasa hebat. Begitu kita merasa kita hebat, kita sebenarnya menjadi tidak hebat lagi. Tapi ketika kita merendahkan diri, kita sebenarnya sedang ditinggikan oleh Tuhan Yesus. Makanya di dalam gereja, jaga supaya tidak ada perpecahan. Jaga supaya tidak ada orang yang menonjol sekali. Jaga supaya tidak ada orang yang berkuasa, otoriter. Nah, siapapun dia, kita sama di hadapan Tuhan Yesus. Memang tugasnya beda-beda, ya kan? Kalau semuanya tugasnya menyapu, siapa yang tugas yang lain? Nah, jadi Tuhan memperlengkapi kita semua dengan tugas-tugas yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya kita sama di hadapan Tuhan. Ya, jangan hanya satu lebih hebat dari yang lain. Makanya kalau ada orang yang lemah, jangan kita omongin kelemahannya. Ya, sebab begitu kita omongin kelemahannya, kita pun jadi lemah. Sekali lagi ya, kalau ada orang yang lemah, jangan diumbar kita bicarakan kelemahannya. Sebab dengan begitu kita menjadi orang yang lemah. Justru kalau ada orang yang lemah, be quiet, berdiam dirilah, bawa dalam doa. Ya, sebab yang bisa merubah cuma Tuhan Yesus. Ya, di antara kita banyak nggak kelemahan? Banyak, tapi cukup ada di dalam hatimu untuk dibawa di dalam doa. Maka engkau akan ditinggikan oleh Tuhan Yesus. Maka engkau akan menjadi orang yang kuat di hadapan Tuhan Yesus. Maka engkau akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya,
Jadi firman Tuhan itu diam di antara kita, yaitu Tuhan Yesus. Arti pedang roh dalam Alkitab, pedang roh melambangkan firman Allah yang memiliki kuasa. Kuasanya apa? Untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Saya mau tanya, orang Kristen punya musuh enggak? Banyak. Yang paling dekat siapa? Saudara, saudara, apakah kita punya musuh? Kalau kita punya musuh, kata firman Tuhan, doakanlah musuh. Kalau doakan musuhmu, pernah jadi musuh enggak? Enggak. Ada ungkapan yang bagus sekali. Kalau kita punya satu musuh, itu kebanyakan. Tapi kalau kita punya 1000 teman, itu terlalu sedikit. Ya, ada orang ungkapin kayak gitu loh. Artinya apa, saudara? Bagi orang percaya sebenarnya nggak ada musuh. Bahkan iblis itu bukan musuh kita. Kenapa? Karena kita tidak melawan iblis, tetapi kita akan menggagalkan rancangan-rancangan. Sekali lagi, kita menggagalkan rancangan-rancangan iblis. Karena iblis sampai sekarang kan belum waktunya dihukum oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, maaf, Tuhan Yesus nggak pernah nengking iblis. Paling-paling dia mengusir. Keluar dari orang ini. Keluarlah iblis. Bahkan iblis bilang, apakah engkau akan menghukum aku sebelum waktunya? Ada waktunya nanti iblis dihukum. Tapi untuk sehari-hari ini, iblis diizinkan untuk menggoda kita. Untuk merebut kita. Nah, pertanyaannya, saudara rela nggak direbut sama iblis? Saya nggak rela. Tapi nyatanya rela kadang-kadang. Contoh, kalau saudara lagi marah banget gitu. Sebenarnya saudara lagi dipegang sama iblis atau dipegang sama Tuhan? Roh Kudus bilang, udahlah nggak usah marah, ampuni aja. Diterusin nggak marahnya? Wi senyum-senyum. Diterusin nggak marahnya, Wi? Terus nggak marahnya. Kalau marah banget ini, banyak orang nggak tahan. Banyak orang tanggung nih. Kali ikut iblis nggak mau lepaskan. Ya, senangnya dipepet. Saudara, kalau kita ikut Tuhan Yesus, saudara, firman itu harus terus melekat di dalam diri kita. Sekalipun ada pencobaan, sekalipun ada serangan, sekalipun ada panah yang terbang untuk menghancurkan saudara. Kita percaya, kalau kita taat pada firman Tuhan Yesus, semua itu nggak akan melukai kita. Saudara dan saya harusnya tidak bisa dilukai oleh iblis selama saudara dan saya melekat pada firman Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan Yesus menjadi perisai. Tahu perisai? Ya, satu alat yang bisa menangkis serangan-serangan daripada si jahat. Makanya saudara dan saya harus terus melekat kepada Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan itu menghancurkan kuasa kegelapan. Di sekitar kita ini banyak kuasa kegelapan loh. Ada santet, ada perdukunan, ada macam-macam, ada preman, ada macam. Ada sakit penyakit. Maka firman Allah itu akan menghancurkan semuanya itu di hadapan saudara. Ya, sehingga kita tidak hidup di dalam kegelapan. Firman Allah dapat menghancurkan kuasa kegelapan dan membebaskan kita dari segala dosa dan kejahatan. Keren ya. Pedang itu, firman Allah itu membersihkan kita setiap hari. Supaya tambah hari kita tambah rendah hati. Tambah hari kita tambah damai sejahtera. Tambah hari kita tambah cinta Tuhan Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Firman Allah juga membangun iman kita. Kalau saudara baca Alkitab setiap hari, merenungkan setiap hari, baik siang maupun malam, saya percaya iman kita terus bertambah.
Bukan iman sembarangan. Tahu nggak ada iman ece-ece, ada iman abal-abal. Ya. Iman apa tuh? Iman yang abal-abal itu adalah iman di luar Tuhan Yesus. Iman yang tidak berfokus kepada Tuhan Yesus itu iman abal-abal. Ya kan semua agama kan punya iman kan? Tapi iman kepada Tuhan Yesus enggak? Enggak. Itu abal-abal. Iman dunia, hikmat manusia. Tetapi iman kita harus terfokus pada Tuhan Yesus. Bahkan iman kita tidak boleh terfokus pada hikmat manusia. Iman kita tidak boleh terfokus kecerdasan manusia. Iman kita harus terus berfokus kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi apapun yang Tuhan Yesus katakan itu adalah firman yang hidup, firman dahsyat, firman luar biasa, firman yang membangun iman kita dan memberikan kepada kita kekuatan. Amin. Untuk menghadapi apa? Menghadapi tantangan hidup. Kalau saudara masih suka jatuh bangun, ya, berarti saudara belum melekat kepada Tuhan Yesus. Saudara percaya kalau kita melekat sama Tuhan Yesus, gak akan pernah jatuh lagi. Jatuh cukup sekali dong. Jangan minta izin, Pak Gembala, boleh nggak saya jatuh dulu? Ada orang dulu di dalam pelayan Tuhan ada yang bilang begitu, Pak Gembala, saya lagi jatuh dulu ya Pak. Jangan inginkan saya, jangan hiraukan saya. Rupanya kalau jatuh dalam dosa, seorang pendosa itu menikmati dosa. Contohnya, kalau lagi jatuh dengan sakit hati, banyak orang menikmati sakit hatinya. Sakitnya hati ini, bencinya hati. Dinikmati itu. Padahal itu akan merongrong hidup kita. Tambah susah. Bagi orang percaya, saudara, kita tidak boleh jatuh lagi. Memang dulu kita pernah sakit hati, siapapun kita pernah sakit hati. Siapa yang nggak pernah sakit hati sih? Semua kita pernah sakit hati. Tetapi itu masa lalu, amin. Masa sekarang adalah masa kita melekat kepada Tuhan Yesus, tidak ada lagi sakit hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menghidupkan kita, sudah memberikan kekuatan kepada kita, sudah menentukan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Nah, firman Tuhan Allah ini, saudara, adalah firman yang dapat membimbing kita dalam hidup kita sehari-hari dan memberikan kita arah yang jelas. Orang lain masih berdoa begini, Tuhan tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Tapi saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus jalannya sudah lurus belum? Udah jelas jalannya. Kemana kita mau pergi udah jelas. Nanti apa yang terjadi sudah jelas karena firman Tuhan sudah mengatakan semuanya itu. Janjinya ya dan amin. Jadi ada kejelasan di dalam Tuhan Yesus. Makanya, saudara kalau ikut Tuhan Yesus, pakailah kacamata kuda. Oke, sudah cukup. Ya, firman Tuhan di dalam kitab Yesaya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk mengandalkan suami,
Ya, firman Allah nggak bisa disangkal lagi. Kalau engkau mengandalkan siapapun juga, entah orang tua, entah suami, entah anak, terkutuk. Kenapa? Karena kita punya andalan yang luar biasa. Siapa? Tuhan Yesus. Ayo mengandalkan Tuhan Yesus. Sebab kalau kita mengandalkan manusia, dijamin pasti kecewa. Kecewa aja pakai dijamin. Iya itu dengan sendiri. Karena apa? Karena itu semua dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan bisa ubah semua. Amen. Jadi sampai sehari ini mungkin kita masih mengandalkan manusia, mengandalkan perhatiannya. Kok kamu katanya cinta sama saya, kok nggak perhatikan saya sih? Itu mengandalkan manusia. Ya, cinta yang luar biasa adalah cintanya Tuhan Yesus. Cinta suami nggak ada apa-apanya. Betul nggak Bu Kris? Benar. Termasuk saya, cinta istri saya tuh nggak ada apa-apanya. Maka jangan berharap pada istri. Berharap pada Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita berharap pada Tuhan Yesus, Tuhan bisa mengubah istri. Tuhan bisa merubah suami. Kapan? Ya waktunya Tuhan, jangan waktunya kita. Banyak kali kita berdoa, Tuhan sekarang loh, sekarang. Emang siapa kamu nyuruh-nyuruh Tuhan? Ya, nangis sih nangis. Tapi nggak mengandalkan Tuhan Yesus. Makanya nangis makin kenceng. Kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, nggak nangis lagi, ketawa. Ya kan? Itu kuasa kegelapan mesti diketawain. Lo nggak bisa pengaruhin aku. Ya. Amin. Ya, jadi mengandalkan Tuhan Yesus aja itu lebih daripada cukup. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita bisa memperhatikan orang lain. Sekalipun itu seperti musuh kita. Bisa. Ya, dan orang itu pasti akan berubah. Kenapa? Ketika kita memperhatikan orang lain, di dalamnya itu ada kasihnya Tuhan Yesus. Amin. Kasih Tuhan Yesus merubah segala sesuatu yang jelek menjadi baik. Nah, jadi saudara dan saya, kita sudah mendapat kasihnya dari Tuhan Yesus, sudah mendapat firman-Nya dari Tuhan Yesus. Tugas saudara mentransferkan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Masalah orang itu mau terima apa enggak, itu urusan dia dong. Masalah orang itu berubah atau tidak berubah, itu urusan Tuhan Yesus kan. Ya. Tuhan Yesus akan melihat kalau orang itu mau diubah, pasti berubah. Ya. Kalau Tuhan Yesus mengasihi orang itu, pasti orang itu merasakan sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup. Jadi saudara mesti percaya aja bahwa hari depan kita penuh pengharapan. Walaupun tidak ada dasar untuk percaya, tetapi Abraham percaya juga. Bayangin, istrinya sudah umurnya 80 tahun, belum punya anak, tapi Tuhan janji, kamu nanti akan jadi bangsa yang besar. Menurut pikiran Abraham, ya udah dari pembantu kali. Enggak, dari anakmu sendiri. Itu waktunya Tuhan. Puji Tuhan, sampai pada akhirnya Abraham tetap percaya. Itu diperhitungkan sama Tuhan Yesus. Jadi kalau sampai hari ini engkau belum mengalami waktunya Tuhan menjawab, mengabulkan doamu, percaya saja. Only believe. Percaya saja. Nanti waktunya akan datang. Jangan sekarang percaya, besok bimbang. Besok lagi kurang percaya. Lusa lagi, percaya lagi. Ya kapan nyampenya? Sekali percaya, tetap percaya sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, aku percaya. Ini kesaksian nih, ya Bapak Hadi, ya waktu kantornya kebakaran, sekarang sudah selesai, lagi dibangun. Yang lama mungkin udah agak reot-reot, sekarang jadi yang baru. Ya, harganya lebih mahal dari yang kemarin. Kelihatannya malah petaka, tapi di dalam Tuhan Yesus semua bisa menjadi lebih baik. Jadi saudara dan saya percaya sama Tuhan Yesus bahwa hari esok
lebih baik. Jangan ragu. Kalau lihat, kemarin ada orang apa, Pak, hari ini tambah susah ya. Masa harga-harga rupiah kita sekarang merosot ya. Terus berapa? 17.000. Harga emas naik. Sangat susah ini. Oh, jangan gitu saudara. Kita nggak tergantung pada emas dan perak. Amin. Kita tidak tergantung pada ekonomi dunia. Nah, puji Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesus sekarang sedang memakai Presiden Amerika. Presiden yang percaya sama Tuhan Yesus. Hollywood yang kebakaran kemarin hancur, sekarang di balik tulisan Hollywood di atasnya ada patungnya Tuhan Yesus. Bukan kita sembah patung, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus di atas segalanya. Jadi mengubah segala sesuatu, dan orang-orang di Hollywood itu banyak yang bertobat. Artis-artis sudah banyak yang bertobat di sana. Kenapa? Karena malapetaka dulu datang. Ya, jadi kita mengucap syukurlah Allah kita Tuhan Yesus turut bekerja di dalam dunia ini, mendengarkan doa saudara dan saya, mendengarkan doa orang percaya, dan kita menjadi teman sekerjanya Tuhan Yesus. Makanya doa puasa jangan bosan-bosan. Bosan enggak? Kalau enggak pernah bolos dong. Ya. Terus doa puasa ini mari kita jadikan sesuatu yang berharga. Kenapa di dalam doa puasa ini Tuhan hadir, Tuhan Yesus hadir, Tuhan mendengarkan doa kita, Tuhan Yesus melakukan apa yang kita doakan. Yang terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Kesimpulannya apa saudara? Pedang roh yaitu firman Tuhan melambangkan kuasa firman Allah yang dapat menghancurkan kuasa kegelapan, akan membangun iman kita dan akan membimbing kita dalam hidup kita sehari-hari. Saya berharap kesimpulan ini saudara hafalin, saya kuat di dalam diri kita. Yaitu pedang roh firman Allah melambangkan firman yang dapat menghancurkan kuasa kegelapan, membangun iman kita dan membimbing kita dalam hidup kita. Kalau hidup kita dibimbing oleh Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang sukses sampai garis finish nanti. Tuhan Yesus akan bilang sama kita, mari hambaku yang setia, terimalah kemuliaan yang sudah disediakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pedang roh, itu firman Tuhan Yesus yang setiap hari kami baca, kami renungkan, bahkan kami hidup di dalamnya. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Alfrida. Ya, shalom Tante Afrida. Silakan dibaca. Bisa dibuka mute-nya, Tante? Memberi 2 Korintus 6 ayat 8 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih atau dengan paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup
Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan mengembalikan sebagian milik kami, yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami, karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan Yesus. Mari kita bawa persembahan dengan hati bersukacita, dengan hati bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam Menghiasi hati tanpa kasih-Mu, pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus di dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus tak pernah kering. Kasih Yesus membebat dalam
Terima kasih Bapa Tuhan Yesus, bahwa pada siang hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami terus boleh menjalani hari hidup kami Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu terus memimpin kami di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami juga boleh hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya kami mau berdoa syafaat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya Bapa, hadir dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuja dan dipuji. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di GBI Hati Kudus dan di seluruh wilayah Indonesia, dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya, agar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan Yesus, serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya seluruh jemaat dapat menikmati baca Alkitab setiap hari, dan kami hidup dalam buah roh. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBI Hati Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu. Jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan beriman kiranya seluruh jemaat tidak ada yang lesu dalam beribadah. Kiranya Tuhan Roh Kudus memberikan gairah dalam kami beribadah. Amin. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat.
Kami tolak gangguan fungsi ginjal. Kami tolak penyakit diabetes. Kami hancurkan miom. Kami usir stroke. Kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Bersama-sama 2 kali, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami bisa beribadah doa puasa sehati di tempat ini. Ini bukan kuat gagah kami, tapi karena kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan kami untuk hadir dan mengikuti ibadah doa puasa ini. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersahati mengusir roh sakit, penyakit, roh kematian, maut, kecelakaan, mara bahaya, malapetaka. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga hancurkan segala roh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan lepaskan kami daripada segala yang jahat. Karena kami percaya di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada kekudusan Tuhan. Di situ ada kemerdekaan, di situ ada pembebasan dari apapun yang membelenggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hari ini, saat ini juga kami telah dibebaskan daripada yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima kelepasan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami saat ini berdoa untuk jemaat GBH Kudus, kiranya kami dipimpin oleh Tuhan Roh Kudus dalam mengikuti setiap ibadah, dalam menjalankan setiap perintah-Mu Tuhan, dalam menjalankan setiap firman Tuhan Yesus. Dan kiranya kami semua berbuah dan buahnya disukai oleh Bapa di surga. Yang berdoa biarlah kami mempunyai buah Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kiranya kami hidup benar-benar terlepas dari masa lalu kami yang jahat, yang buruk. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah dibebaskan. Dan berdoa juga mengucap syukur untuk kesehatan dan kesembuhan yang pasti kami terima. Tuhan Yesus kami mohon sembuhkan juga alam bawah sadar kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap portal-portal iblis kami hentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biarlah hanya ada mimpi-mimpi yang baik, hanya ada masa depan yang cerah, hanya ada kebahagiaan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya di saat kami percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka masa depan yang cerah Tuhan sediakan, masa depan yang penuh pengharapan. Dan kami percaya Tuhan lindungi kami dari setiap orang yang jahat terhadap kami, dari setiap iblis yang mencoba menyerang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami benar-benar hidup di dalam Roh Kudus-Mu, di dalam pengurapan yang daripada Tuhan. Dan tidak ada iblis yang bisa mendekat pada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami semua dimerdekakan dari setiap dosa, dari setiap kekikiran, dari setiap kepelitan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya jemaat Tuhan di tempat ini mempunyai keuangan yang merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kami semua diberkati Tuhan untuk menjadi berkat kembali, dan kami percaya Tuhan akan juga memberkati keuangan jemaat di tempat ini. Seluruh jemaat tidak ada yang kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersahati berdoa bagi keuangan GBH Kudus. Kami percaya Tuhan akan mencukupi, bahkan memberkati berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk fasilitas yang mungkin masih kurang baik ya Tuhan hari-hari ini di gereja ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa sehingga gerejamu ini bisa dikelola dengan baik, sehingga tidak ada yang rusak, sehingga tidak ada yang hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu juga yang sudah memberikan persepuluhan dengan taat. Kiranya Tuhan memberkati lebih lagi dan lebih lagi, mempercayakan lebih lagi. Dan kami percaya di saat kami taat persepuluhan, maka berkas-berkasan daripada Tuhan, berkat-berkat tercurah dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk para pelayan firman di tempat ini, kiranya kami semua orang-orang yang menyampaikan firman, benar-benar menghidupi firman Tuhan Yesus dan peka akan suara Tuhan.
Terutama kami juga berdoa bersatu untuk Bapak Gembala yang hari ini menyampaikan firman Tuhan. Kami mohon berkat pengurapan, berkat kepekaan daripada Tuhan Yesus mengalir dalam hidup Bapak Gembala. Kami juga berdoa untuk kesehatannya, untuk masa depannya, untuk keluarga besarnya dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang jahat tidak boleh menimpa Bapak Gembala dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa perlindungan Tuhan bagi penatua dan keluarga. Perlindungan Tuhan Yesus bagi pelayan Tuhan dan keluarga. Perlindungan Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan di tempat ini dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa Tuhan, kiranya jemaat JBA Hati Kudus menjadi jemaat-jemaat yang kuat, yang tangguh di dalam Tuhan, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Dan kami mau berharap dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami bisa menghadapi semua masalah pencobaan yang kami hadapi hari-hari ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang menyerahkan doa pergumulan ini, doa untuk GBI Hati Kudus ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita ucapkan dan percaya Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita. Dia yang besar, yang dahsyat, yang peduli dan menaungi kita semua. Bersama-sama dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga Maha Tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Amin. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa memberkati aku.
Mari kita mengangkat tangan kita kepada Bapa di surga, sumber segala berkat, kasih karunia. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Tante Alfrida bisa berdoa untuk konsumsi. Bapa di surga, Maha Kasih, selalu menyediakan makanan bagi kami setiap hari dengan limpahnya. Kami mengucap syukur atas makanan yang saat ini, setelah kami menjalani puasa hari ini. Mohon berkat Bapa atas makanan dan minuman kami ini. Berkati Ibu Gembala yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati Ibu Kris yang mengolah makanan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberi makanan juga kepada mereka yang belum mendapatkan makanan saat ini. Pakai anak-anakmu menjadi alat penyalur berkat-Mu. Berkati kegiatan M5000 dalam menyalurkan makanan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Amin. Ibadah selesai. Halo semuanya yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan berkati Ibu Alfrida, berkati Bapak Oktres, Ibu Dina, memberkati semuanya. Tuhan berkati. Mungkin ada Bu Yohana enggak ya? Enggak ada ya. Ya Tuhan berkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita mau berdoa buat Ibu Alfrida yang akan berangkat ke Makassar untuk memberitakan Injil, untuk menjadi berkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama mendukung pelayanan Ibu Alfrida di Makassar. Biar Tuhan memberkati perjalanannya, biar banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kami mengutus di dalam nama Tuhan Yesus, biar banyak jiwa boleh menerima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali. Selamat makan yang Terima di kasih. gereja. Yang di rumah Iya. makan masing-masing ya. Iya. Berkati semuanya. Terima kasih. Tidak ada suka bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masa